ngumpulnya di Jawa Timur, kalau dia jadi gubernur Jatim kan seolah-olah dia bukan oposisi juga kalau enggak di wilayah utamanya gitu. Jagain kandang. Lebih enak. Nah ini emang kancil ini menurut saya, Caimin ini kancil. Bu Mega ini lagi mengalami menurut saya ya, dan ini saya nggak cuman merasa sendiri, tapi saya tanya beberapa orang di sekitarnya, merasa gue harus percaya sama siapa? Investor apa segala yang ditanya siapa menteri keuangannya. Nah, itu pertanyaan $6 billion. Saya jawabnya sederhana, Pak Prabowo pun belum tahu. Siapapun menteri keuangan ini mesti orang kompetensinya yang paling tinggi, yang paling diharapkan adalah orang yang bisa bilang no. Aduh. Memang ya benar-benar ya. Tapi ya betul lah. Harusnya kalau tapi sebenarnya kita mau dengar dari Uni, PDIP ini gimana nih, bakal jadi oposisi atau enggak? Karena di bursa ini kan yang wacananya Pak Prabowo cuma ngomong bahwa mereka minta supaya ketua DPR tetap sesuai dengan MD3 lah, tidak diubah. So far kan permintaannya kelihatannya yang baru dibahas oleh Prabowo baru itu, tapi di luar itu masih pertanyaan besar kan, apakah PDIP akan jadi oposisi atau akan bergabung? Kalau bergabung tergantung apa? Saya rasa tergantung PDIP bagaimana Bu Mega melihat independensi dari Jokowi, Prabowo terhadap Jokowi. Jadi saya kebetulan 2 hari yang lalu dapat informasi ya, dan ini tertulis. Saya tanya soal hak angket kan, karena kan sebetulnya koalisi 03 itu kan sudah ketua-ketuanya yang mendukung 01 ketua-ketua umumnya kan sudah agak lama mengatakan mendukung, dan bahkan waktu sidang pembukaan masa sidang kan dari PKB Mbak Lulu udah ngomong terus soal hak angket ini. Tapi kan yang ditunggu sebenarnya PDIP kan. Hak angket ini nggak akan jalan kalau PDIP ternyata tidak. Ya nanti kan bukan cuma soal mengusulkan, tapi pada saat voting apa segala macam kan, kalau PDIP nggak ikut ya sama aja bohong gitu ya. Dan itu kan lama nggak kunjung to the point sampai apakah sebetulnya PDIP ini hanya akan menempuh ke MK aja atau masih tetap hak angket. Nah 2 hari yang lalu akan hak angket jawabannya, ya kan? Akan iya, selain akan mendukung. MK. Jadi masih akan hak angket nggak? Akan itu kan harus diterjemahkan dalam sebuah aksi politik di parlemen. Ya makanya kan saya tanyanya adalah akan mengajukan hak angket nggak? Iya. Kapan? Nah itu yang belum bisa dijawab ya. Saya juga tanya Caimin iya katanya, tapi ketika saya tanya persisnya kapan, ya kan kita nunggu masa persidangan MK. Yang berikutnya enggak, masa persidangan DPR. Emang lagi reses sekarang? Harus sebelum nanti yang kan yang berikutnya bulan Juni, harus sebelum Juni nih ya. Sebelum Juni. Karena kan jangan terlalu dekat sama yang 20 Oktobernya kan. Jadi itu artinya kan itu masih ada waktu untuk itu. Jadi tidak ada batasan waktu yang kayak rigid 3x24 jam apa segala macam itu. Beda sama yang si MK ini kan. Ya, tapi kan lebih cepat lebih baik harusnya. Nah, kalau memang niatnya memang ingin angket. Dari suwe Mbak. Iya. Lebih cepat lebih baik. Iya, langit boleh biru, padi sudah mulai menguning. Enggak, saya sih ngelihat bahwa sebenarnya semuanya sepakat bahwa kalaupun ada hak angketnya tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Ini hanya untuk menunjukkan kan mereka ingin mempertanyakan integrity of election integrity ya. Dijawab lah misalnya soal bahasa sama lah materinya sama yang di MK ini kan, cuman ini jalur parpol, jalur politik. Dan meminta pemerintah dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi menjelaskan semuanya itu, menjawab segala macam ya.
Termasuk mungkin soal bansos yang paling berkaitan dengan budgetingnya yang notabene itu adalah salah satu dari kewenangannya DPR ya. Ini hanya untuk supaya meningkatkan posisi tawar. Jadi kalau ditanya kenapa apakah PDIP akan masuk ke koalisi atau tidak, ya PDIP pernah punya tradisi untuk menjadi oposisi dan dia baik-baik saja. Jadi yang punya tradisi sebagai oposisi PDIP dan PKS. Walaupun lucu juga ya, oposisinya adalah partai juara pemilu. Nah, ya kan, tapi Puan sudah disepakati untuk menjadi tetap ketua DPR. Jadi tidak ada perubahan karena saya yakin Pak Jokowi nggak punya partai ya judulnya di sini, meskipun dia masih kadernya PDIP, tapi Pak Prabowo juga tidak dalam semangat untuk mengutak-ngatik undang-undang MD3. Ngapain membuka battle baru gitu ya dengan PDIP kan? Jadi Puan udah aman posisinya sebagai ketua DPR ya. Sekarang ditemenin anaknya Tapi lagi ya. Kembali lagi ke yang Nasdem tadi, posisi Bang Surya Paloh yang saya dengar banget adalah Bang Surya itu, jadi Bang Surya itu sifatnya tuh, emang kalau gue nggak masuk dalam koalisi itu berarti gue oposisi. Atau kalau gue masuk, kalau dalam gue di luar, jadi dia ingin tuh kita mulai bisa menerima sebuah kondisi di mana ya orang tuh nggak harus untuk bergabung, untuk mendukung tidak harus ada di dalam, ya kan? Jadi itu yang orang yang ikut dalam pertemuan itu, ya, itu jadi Bang Surya tuh ya kan bisa nggak di mana-mana. Jadi based on per policy ya, apa yang sedang jadi nggak harus ada jadi menteri di dalam kabinetnya. Presiden kalau nanti yang dilantik adalah Prabowo, itu yang masih dalam wacana, karena tadi faktornya adalah partai-partainya termasuk Caimin ya juga berpikir ada orang-orang yang secara militan mendukung pasangan 01 yang didukung oleh 3 partai ini, yang akan sangat kecewa kalau 3 partai ini itu kemudian ternyata bergabung dengan 02. Mereka akan mendapatkan balasannya atas pengkhianatan ini untuk the next election. Dan nggak usah terlalu jauh, election yang paling dekat kan pilkada. Nah itu juga ada wacana seperti itu. Meskipun Pak Prabowo dengan quote unquote sokol mengkhianati konstituennya dengan bergabung dengan Jokowi, malah jadi presiden kawan. Saya ingat Pak Prabowo itu secara sistematis ya. Jadi gini, kembali ke pertemuan Pemret ya, yang kalau saya nggak salah bulan Mei ya, yang di Hambalang ya. Yang cabut sebentar ke istana Bogor. Jadi itu setiap hari Sabtu pada saat itu Pak Prabowo itu selalu, waktu itu tuh Gerindra tuh setiap hari Sabtu tuh punya kegiatan di berbagai tempat. Di mana waktu itu kegiatannya kalau saya nggak salah 1 di Jakarta, 1 di Bogor. Karena Pak Prabowo sedang bersama dengan Pemret, jadi itu pakai Zoom ya. Mereka sebuah gor banyak ratusan ya. Jadi tidak hadir secara fisik ya. Pak Prabowo cerita, ini saya sebetulnya kalau Sabtu itu saya ketemu sama kader-kader Gerindra di berbagai tempat. Nah, karena hari ini lewat Zoom. Jadi beliau tuh nge-Zoom, kita ada di situ. Salah satu yang pertama disampaikan oleh Pak Prabowo adalah meyakinkan kembali, benarkan pilihan saya untuk bergabung dengan Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo itu menyadari banyak orang Gerindra atau pendukungnya pada saat pemilu 2019 dan 2014 yang kecewa ketika ditinggalkan karena Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Jadi saya ngelihat bahwa Pak Prabowo itu secara sistematis selalu mencoba untuk menjelaskan, sorry ya, gue harus ngambil keputusan ini, tapi kan ternyata oke kan. Lagi-lagi membesarkan hati. Hati bahwa ini adalah keputusan yang ternyata berakibat baik buat saya. Faktanya saya mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Dan ternyata sejauh ini misalnya landslide lah angkanya. Jadi
Jadi aku ngeliat ya Pak Prabowo tuh juga ngerti bahwa ada yang kecewa, tapi dia selalu kemudian oke, ngerti deh kalau kecewa, tapi kan ternyata ini berakibat baik. Nah, bisa nggak kita misalnya membuat ini sebagai analogi bahwa ini yang sudah ada di perasaan kebatinan dari Nasdem, PKB, dan PKS, ya kan? Takut ditinggal konstituen. Jadi mereka lagi berpikir nih gimana nih. Makanya terus muncul istilah kalau kita mendukung, yang penting kita udah menerima pemilu, artinya kita nggak memusuhi, ya, nggak memusuhi Prabowo kan, sebenarnya bisa dibaca seperti itu ya, udah menerima kok. Tapi apakah kita harus ada di dalam? Nasdem dan PKB ini kan nggak pernah punya pengalaman kalah kan. Ya. Sementara konstituen yang dihadapi ini udah 3 kali kalah. Pendukung Anies ini kan baru Aniesnya sekali, tapi pendukung udah 3 kali kalah gitu. Residunya Pak Prabowo 2 kali ini ya. Ya, gitu. Jadi PKS yang lebih sering jadi hebat ya. saya mendapat informasi begitulah suasana kebatinan yang sedang ada di Nasdem, PKB. Atau jangan-jangan mereka nunggu putusan MK juga ya kali Mas ya untuk bisa melakukan move politik ya. Bisa juga. Karena, Kita misalnya bisa menunggu untuk tadi sikap Prabowo yang menunjukkan independensinya juga mungkin akan dilakukan last minute lah. Dan jangan lupa setiap habis pemilu setiap partai juga mengalami dinamika. Pasti ada ancaman kepemimpinan kan. Pasti akan ada challenge, ada tantangan. Tapi aku lihat ini giliran saya jadi ketua gitu kan. Nah, itu kalau Nasdem mungkin no isu ya. Tapi mungkin tadinya sempat muncul PKB. Tapi PKB kan suaranya naik. 10 kursi loh. Ya. Jadi Pak Erlangga yang suaranya naik aja bisa digoyangnya, bisa isunya segede ini. Beda tradisi kan partai-partai kan. Kalau di Golkar mungkin masih Pak Erlangga di tapi karena kalau banyak orang, banyak figur ya. Di PKB aku rasa PKB agak kan PKB sama kayak PDI karakter. Tapi jangan salah loh, Nasdem kan dulu nyaris dicuri oleh Haritanu loh. Oh iya benar. Iya. Jangan salah. Itu kan awal-awal ketika belum kuat. Belum ada ya kayak bayi lah waktu itu. Kunyahnya masih susah kan. Kalau PKB itu sama kayak PDI. Sebetulnya tradisi, sangat ini tradisi ininya apa namanya? Caimin Watona patron klien. Tapi menurut gua dulu kan juga Gus Dur sama Yeni sama Caimin kan enggak perebutan juga. Betul, dulu. tapi kan gini, kita tahu juga ada fakta-fakta politik bahkan 5 tahun terakhir ada upaya yang sangat terbukti untuk mendongkel ini sehingga game of power-nya kan ada let's say kayak Game of Thrones lah. Dan satu lagi ini PKB ini relatif usianya sama Caimin pengurus utamanya. Jadi komunikasinya pasti lebih ini Mas lebih terbuka mereka. Tapi sudah ada kan move itu juga siapa namanya saingannya dimunculin kan udah ada sananya. Enggak sekarang nih udah gerak juga ada juga. Ada ya? Ada juga. Apalagi Caimin kan mau jadi gubernur karena nggak mau jadi menteri. Ya palingnya terbuka kan persaingannya antara Gus Ipul sama ini kalau kita lihat ya caranya Caimin lah menjadi cagup itu kan untuk menghadapi masalah yang tadi itu. Kita nggak usah join. Kita dikalahkan, tapi bukan berarti kita nggak berkuasa. Dan karena PKB itu ngumpulnya di Jawa Timur, kalau dia jadi gubernur Jatim kan seolah-olah dia bukan oposisi juga kalau enggak di wilayah utamanya gitu. Jagain kandang. Lebih enak. Nah, ini emang kancil ini menurut saya Caimin ini kancil lah. Dia jadi Gino udah bukan menteri lagi di pikirannya ya, tapi memperkuat basis. Jadi dia keluar dari dilemanya Surya Paloh. Surya Paloh kan dilema apa saya ikut menteri atau enggak. Caimin enggak ada opsi lain kok. Aku jadi gubernur Jawa Timur aja. Dia bisa. Itu opsi dia. Orang ABC dia datang dengan X kan. Karena ya Caimin udah mencatat basically dia udah muncul sebagai tokoh di Pilpres ini ya. Jadi dia udah ada modalnya, tercapai ya. Udah ada modalnya dia. Betul. Dan dapat bonus lagi, suara naik, kursi partai naik. Betul juga ya, karena Bang Sandi aja dan Pak Prabowo, Bang Sandi lah let's say ya. Setelah dia jadi kandidat di 2019, setelah itu kan idol kan. Dia nggak ikut pilkada Jakarta, karena dia nggak ikut kebaikan apa. hati dari Presiden Jokowi yang menganggap bahwa Sandiaga Uno ini ketika menjadi pesaingnya nggak pernah ngomong jelek, tetap santun, sopan. Apalagi dia juga merangkul Pak Prabowo, jadi Sandi ngikut jadi menteri. Kan karena itu, tapi Sandinya sendiri kan nggak berani untuk nyalon ya.
Jadi bener tuh, ini masih hot banget Caimin nih, masih dibicarakan, masih jadi etalase media. Dan dia kayaknya maintain deh, karena Jago bahwa dia dia. muncul berdua sama Anies sangat cara nyindir-nyindirnya gitu kan. Itu tetap loh, tetap di media sosialnya, di X kan. Jadi dia memang menjaga itu. Dan dia menyatakan menolak jadi menteri itu kan bisa jadi investasi juga, tapi tetap berkuasa kalau dia jadi gubernur. Bedanya apa investasinya Caimin misalnya yang tapi udah dia ngomong bagaimanapun ketua umum PKB itu Betul, aja tetap punya investasi, punya berapa banyak kalau ini? ya Mbak, kalau Mas Anies sama Mas Ganjar yang dengan tegas menolak jadi menteri, sama nggak nilai Mas Ganjar pernah mereka bukan ketua partai. Aku nggak ngerti juga kan, value pribadi nih. Dia nggak ada hak kan juga bilang dia, siapa Bang yang Mas, nawarin gitu. Iya. Siapa yang nawarin itu. Siapa enggak yang memperjuangkan siapa juga. Jadi kalau mau kita Media bahas mau juga apa? gimana ya, kita masih belum ketemu logikanya gitu. Karena kalau misalnya Pak Prabowo ingin menarik, mestinya lewat partai, nggak bisa perseorangan. Ganjar nggak bisa dong ditarik sendiri, itu harus lewat partai politik ya kan. Jadi memang rada-rada isu ini masih terlalu sumir. Iya, masih terlalu dini nih. Tapi yang kita lihat yang sangat terbuka dan sedang agak serius berdakwah. Anies mau jadi gubernur Sumbar. Emang iya ya? Atau Aceh. Jakarta Timur, Anies Jawa Timur, Anies. Jakarta Timur Valdo Maldini wali kotanya. Calon paling top itu. Udah. Oke. Gue mau nanya apa tadi? Lu udah lupa. Selesai. Enggak, Sekjen Hasto Kristianto terakhir nih. Ini kan berdakwah Lu kemana-mana. kan ini pengamatnya Hasto, gua enggak loh. Ya kan Mbak ini nggak nonton podcast Kita- macam-macam. Kita mah kenal aja enggak kita mau. Kita nggak kenal. Maksudnya ya Apa Hasto ngomong apa? ya itulah, maksudnya kan cukup Jason- keras merespon Jason Script. proses pemilu ini iya ya kan. gitu-gitu. Itu bisa dimaknai apa? Iya, tuh? tapi kan gini, orang juga bertanya pokoknya keputusan yang bisa dipercaya di PDIP ya bukan siapapun kecuali Ibu Mega. Makanya semuanya menunggu bagaimana sikap dari Ibu Mega. Terus apa Dan dia fungsinya? mengisi vakum itu karena selama Ibu Mega belum memutuskan kan terjadi vakum. Oke. Terus ya sekjen harus mengisi itulah. Daripada Ya lo- bahwa dia tahu. Jadi gini, bahwa Bu Mega sangat kecewa dengan hasil Pilpres, sangat kecewa dengan Presiden Jokowi yang disebut-sebut dalam bahasa Bu Mega dalam pidato-pidato yang terakhir sebagai kekuasaan. Kan itu ceto welo-welo jelas. Tapi kan Bu Mega untuk yang soal tinggal nunggu soal hak angket aja, bahwa Bu Mega kecewa banget sama Jokowi udah jelas banget. Bahwa Bu Mega marah udah jelas banget. Ya kan? Tinggal yang terkait sama hak angket apakah iya. Jadi Nah, dan juga kelihatan ya hak angketnya Bu Mega itu kan maunya khusus ke Jokowi and his gang, bukan ke Prabowo-nya kan. kepada pemerintah. Election integrity. Ya, election integrity dan penggunaan aparatur, penggunaan APBN, bansos, apalagi kan Bu Risma sebagai Menteri Sosial yang pasti dilewatin ya. dilewatin. Jadi itu sih, dia tinggal menunggu itu saja sebetulnya. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Hasto itu tidak berbeda dengan perasaan kebatinannya Ibu Mega, cuma caranya aja yang berbeda gitu. Karena Bu Mega saya rasa menyadari bahwa gini, Bu Mega itu lagi sangat, saya rasa gini, kenapa kok belum ya? Bu Mega ini lagi mengalami, menurut saya ya, dan ya, ini saya nggak cuman merasa sendiri, tapi saya tanya beberapa orang di sekitarnya, merasa gue harus percaya sama siapa, ya? Dan itu tuh nggak cuman ke Jokowi yang kemudian mengkhianati atau siapapun, tapi bahkan ke internalnya kan. Jadi kalau gue ngambil keputusan ini dia sedang mengukur ini benar-benar semuanya even di PDIP akan mendukung nggak. Jadi Bu Mega itu sedang merasa sangat dalam situasi yang sedang merasa bahwa sulit untuk percaya sama orang, apalagi sama politisi. Apalagi kemudian habis pemilu tanggal itu Bang Surya Paloh ketemu sama Jokowi di istana, ya kan? Padahal kan tadinya mereka udah janjian nih mau hak angket, ya kan? Sama MK.
Tapi kok tiba-tiba misalnya Pak Surya Paloh ketemu sama Jokowi di sana. Ya kalau ketemu kita nggak tahu media apa, tapi ya saya bisa paham kalau Bu Mega merasa bahwa ini ngapain nih gitu. Sekarang pendukung 01 bilang kita nunggu Bu Mega untuk mengajukan hak angket, ya kan? Tapi tapi ini tiba-tiba udah ketemu sama Jokowi. Jokowi loh yang ketemu sama Jokowi dulu, gitu. Jadi itu gestur yang kurang nyaman pasti Bu Mega itu. Iya, jadi sekarang ini terbang untuk dari pulau. kemudian apa namanya memutuskan. Oke, sekarang kan semuanya berharap nih. Oke, Bu Mega bikin statement. PDIP akan hak angket, ya kan? Potensinya gede nih, ya kan? 3 tambah PDIP kan, 3 partai. Tapi beberapa peristiwa politik itu makin membuat Bu Mega harus menghitung hati-hati, karena ini gue tuh masih bisa percaya sama siapa nih? Gitu. Sementara kalau sendiri berat ya. Ya. Kalau ternyata PDIP bilang bahwa mendukung hak angket, tiba-tiba yang ini ternyata belok mendukung 02. Apalagi dalam sejarahnya mereka yang 2 tidak punya tradisi di oposisi, dan PKS 10 tahun ada sebagai pendukungnya Prabowo. Gimana? Jadi saya rasa itu yang membuat Bu Mega sangat hati-hati ya, dalam posisi yang sedang sulit untuk percaya dengan siapa yang bisa dipercaya. Iya. Menutup. Iya, saya rasa memang lagi, kalau istilah mereka, Bu Mega lagi merenung karena ini keputusan yang memang bisa backfire. Iya, jadi keputusan yang tidak mudah, dan ya itu tadi, keputusan kan sangat tergantung pada masukan. Masukannya dia nggak tahu nih, masukan yang hoax atau masukan yang benar. Nah, jadi dia mempertimbangkan hal seperti itu, dan dalam hal ini memang kita kehilangan lah orang kayak almarhum TK ya. Kalau dalam situasi seperti ini pasti dia yang, terus kalau orang-orang percaya mungkin kayak almarhum Mas Koni itu kan dulu kalau soal-soal kayak gini pasti Bu Mega percaya sama Koni ya. Tapi sekarang nggak ada lagi orang-orang itu. Koni yang muda nggak bisa mengisi. Itu lagi ya. Space ini enggak. Itu mah bagiannya Ari aja lah kalau. Jadi lu. Dia ada pakai baju merah. Iya. Itu temannya Budi itu. Bukan nih. Presiden Jokowi pakai dasi kuning aja, wah media memberitakan menganalisis, termasuk nanya ke Erlangga gimana Ari pakai baju merah, loud and clear. Dan Bud, jangan salah loh, kita ini asik-asik ngomong politik, jangan lupa loh, secara ekonomi itu kita juga ada mendung besar loh sebetulnya di depan kita itu. Bahkan Antoni Salim sampai bilang ya. Iya, Antoni Salim jarang ngomong. Ya kan? Iya, seperti turun gunung. Gimana melemahnya daya beli masyarakat Antoni ini. Salim hampir nggak pernah ngomong. Saya rasa dalam 10 tahun terakhir aku nggak pernah dengar Antoni ngomong dikutip sama media ya. Dan kalau kita ke mall-mall kan kelihatan tuh banyak sekali yang. Dia orang yang sangat private. Kalau mall yang mewah mereka nggak kelihatan kosong, tapi tiba-tiba seperti direnovasi kan, ditutup dengan papan-papan itu seolah-olah akan ada penghuni baru. Tapi di mana-mana loh terjadi penurunan, dolar udah mendekati 16.000. Saya kaget Mbak, Mall Ambassador ITC Kuningan itu yang sepi kan. Rame banget kan. Sepi. Kapan ya, 2 minggu lalu kali ya gua ke sana. Gue sepi. Sepi banget. Apalagi kalau ke Glodok. Pergi ke Bangladesh ke sana gua. Situ kan? Sepi kan? Pengen makan combro. Iya, kan di atas ada combro yang enak banget, yang masih ada. The combro yang paling enak ada di sana. Masih ada? Waktu itu nggak ada. Gue jadi bingung. Lo tau nggak yang apa? Padahal udah bertahun-tahun ada di situ. Yang di jembatan yang banyak makanan-makanan itu udah jauh berkurang. Yang di sana itu ada sop ikan. Iya macam-macam. Manado masakan Manado banyak banget kan. Manado kan. Dulu gue nge-gym di Kuningan City soalnya. Oh di Jatomi dulu. Paten juga otot lu gue liat nih. Apalagi kalau kita ke itu Plaza Semanggi lebih sedih lagi tuh. Ya itu udah lama tapi. Itu ya itu udah lama itu. Udah jadi artefak itu. Tambah lagi ibu kota pindah kan. Iya. Mungkin banyak properti kosong nih. Nanti gimana kalau ibu kota pindah, Total Politik gimana, pindah studio juga nggak? Ya gue nggak yakin ya mereka pindah cepet. DPR aja nggak mau pindah ya. Udah ibu kota legislatif.
Udah kita magang di DPR aja. Gimana coba pengawasnya di Jakarta yang diawasin di IKN. Tapi gue sebenarnya agak prihatin kalau nanti siapapun yang jadi presiden, termasuk Pak Prabowo yang udah diumumkan oleh KPU, kasian juga ya meskipun itu areanya Gerindra, area di tempat istana di tempat IKN itu kan areanya Arsari itu perusahaannya Pak Hasim. Iya. Jadi itu emang wilayahnya Gerindra banget, makanya Budi Jiwandono kan dari dapil itu Sana, kan, iya. Kaltim. Kan. Tapi kan ya ngebayangin, udah pernah kalian pergi ke Hambalang? Belum. Hambalang ke rumah Rocky. Hambalang rumahnya Pak Prabowo itu kan nyaman banget. Artinya kalau dia Belum di sana di Jakarta ke Hambalang itu kayak nggak di Jakarta. Aduh, kayak nggak di Jakarta, benar-benar nyaman, gede banget, nyaman banget, makanya betah banget Pak Prabowo di sana kan, mungkin dibandingkan dengan rumah di Jakarta ya. Tapi kalau kantornya tetap di Jakarta kan ke Hambalang cepet, apalagi pakai wing ya. Tapi mungkin kalau dari IKN pakai heli kali ya. Iya. Oh, Pak Jokowi aja tiap hari Jakarta Bogor. By the way, tapi soal purchasing power tadi, ini ada informasi yang sangat valid. Pengakuan banyak sekali caleg yang udah kumpul di Jakarta setelah mereka mencalekkan diri ke seluruh Indonesia. Dia bilang gini, bos, di hari pemilihan umum dan 1 hari setelah pemilihan umum, itu yang namanya pasar kaget, mall, bioskop, karaoke, mungkin pijet, itu semua penuh. Rame. Karena orang-orang punya daya beli. Saat itu, hari itu aja. 300-400 ribu Jakarta. Udah nggak main 50 ribu. Ya, tapi di daerah tuh kerasa tuh, wow, mau Ramayana apa. Teman gitu. kalian lah yang membuat pengakuan juga. Ya siapa? kita sama YTTA. Yang tahu-tahu aja. Narsum. Oh iya banyak. Total politik juga. Banyak. Ngebomnya puluhan miliar 3 hari terakhir. Oh itu bau nipu kawan itu kan. Iya. Ya itulah. Terlalu spesifik kalau kita sebutkan ya. Enak seenak-enaknya aja cancel kita dia. Enggak, tapi saya mau ngingetin agak serius nih, apa Pak Prabowo ini kasihan juga, dia di pemerintahan baru ini itu keadaan ekonomi kelihatannya mendungnya cukup gelap lah gitu. Sementara dia mungkin nggak bisa fokus mikirin ke sana karena harus mikirin siapa menteri, sama koalisi program dan makan siang begini. gratis. Iya. Tapi kan ini Dan kan nerusin persis IKN. yang dialami Pak Jokowi 2014, Mas. Ketika mendapatkan warisan yang mendungnya lebih petir tuh kalau kata Dede Basri waktu itu ya, setelah temper tantrum segala macam. Tapi kan janjinya enggak, dia masa Tapi- Pak Jokowi tidak datang dengan program Iya. yang membutuhkan alokasi dana yang luar biasa sebagai dan janji kampanye ada ya. project Iya, project seperti IKN. kalau itu kan waktu itu cuma ancamannya kalau menurut saya hanya harga komoditas saja turun. Turun, ya itu kan. Ya. Tapi kan utang kecil, terendah kalau per GDP pada saat itu. Jadi kalau untuk berhutang masih longgar gitu, ruang fiskal longgar. Kalau sekarang kan BUMN aja harus di merger nih karena sekarang ada dampak dari konflik Ukraina Rusia ya kan, yang itu Harga udah berat. sangat jelas mempengaruhi pasokan, logistik apa segala macam. Itu kan iya. semuanya negara harga kita beras ngalamin. juga dunia Harga lagi naik. beras karena El Nino. Ya, Sehingga banjir 19 juga. 19 negara menghentikan ekspor berasnya. Kita kalau nyari Iya. beras di pasar harganya dapat mahal. Ya, komoditas turun juga. Ya. Jadi emang gak gampang. Ya gampang buat Pak Prabowo. Ya, Dan makanya pasti itu akan banyak. lebih enak kalau mikirinnya di Hambalang. Ya. Karena itu dalam soal menteri itu kalau semua investor apa segala yang ditanya siapa menteri keuangannya. Nah, Itu pertanyaan ada info 6 nggak? billion dollar. Saya jawabnya sederhana, Pak Prabowo pun belum tahu Aman banget. siapa gitu. Dia Kalau- juga lagi menimbang-nimbang. Kalau aspirasinya BHM sosok seperti apa kalau bisa sebut nama? Ya sebetulnya kan gini, masalahnya kan sebetulnya pasar itu dengan Sri Mulyani itu sudah comfortable ya. Tapi kan kelihatannya chemistry-nya agak berat lah gitu. Pak Prabowo dan Bu Ani. Ya gengnya Prabowo lah artinya dengan gengnya. Mungkin Prabowo-nya pribadi nggak terlalu tapi ya udah berantem juga kan kemarin soal penundaan pesawat. di debat. Ya apa namanya. Walaupun pengalaman saya dengan Prabowo sih kalau debat dengan dia kalau sebenarnya dia agak kayak Habibie sih debat dengan dia asal kita punya argumen yang
kuat dan itu nggak ada masalah sebetulnya. Nggak ada kayaknya, dendam lama gitu. Kayaknya tapi jarang orang yang berani mendebat tapi, gitu. Tapi kayaknya both sides sih enggak. Jadi mungkin Bu Sri Mulyani sudah merasa ya kayaknya enggak ini. Terus dia punya pride juga kan. Dan masalahnya adalah siapapun Menteri Keuangan ini mesti orang kompetensinya yang paling tinggi, yang paling diharapkan adalah orang yang bisa bilang no kepada presiden. Dan presidennya mau mendengarkan. Jadi itu kriteria utamanya, bukan saya tahu siapa? Pak Jokowi. Nanti gue kebayang itu kalau bilang out of the box. Bisa. Kan to say no. Nanti wamennya Bu Ani ya. Saya belum lama di itu Bu ya Ani konsultan aja. Diundang ke luar negeri oleh kumpulan investor besar. Mereka sampai mempertanyakan tuh ada 2 surat utang pemerintah yang akan jatuh tempo tahun ini, kira-kira nilainya 500 triliun tuh. Mereka sampai khawatir loh, ini bisa tertangani dengan baik atau enggak gitu. Gagal bayar. Iya, walaupun harusnya sih enggak. Tapi bahwa mereka bertanya tuh buat saya udah satu yang agak. Tapi kalau lihat statementnya Bu Ani rasanya masih confident ya Mbak Uni ya. Di banyak tempat. Ya kalau Menteri Keuangan harus ngomongnya keluar harus confident. Iya harus gitu. Apalagi dia. Kalau dia panik gimana yang lain? Ekonomi Indonesia ini kan sudah dilihatnya tidak bisa terpisahkan dari figurnya Sri Mulyani Indrawati. Gitu loh. Jadi orang juga masih percaya karena Menteri Keuangannya Sri Mulyani. Lawang yang di IMF, yang di World Bank, di mana-mana bestie-bestinya beliau ya kan? Ya. Christine Lagarde dan ada sahabatnya dan gini loh, Bu Mary Pangestu. Orang sekelas SMI aja dalam pertemuan kemarin dengan Pemret memberi persyaratan tidak mau membicarakan masalah kenapa pajak turun. Ya kan? Itu kan udah tanda-tanda juga tuh. Pendapatan pajak. Dia nggak mau menjawab di luar tema. Dan dia juga bilang, kenapa ya kok saya diundang ke sini? Ya akhirnya saya datang karena saya mengira bahwa teman-teman media kangen sama saya, dan ketawa-ketawa gitu. Munces ngomong. Hah? Munces. Waktu Munces ngomong di awal gue belum datang. Gue masih wawancara. Ngerti kan? Ya. Ngerti enggak? Gue kebanyakan tadi kalau kata BAM Menteri Keuangannya harus yang say no ya. Ari mengusulkan Pak Jokowi. Jadi dia nanti debatnya kayak Adian sama Bang Habib. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Munces siapa? Merah kata bapak. Merah kata. Semuanya kena. Semua diginiin. Ya, oke, terima kasih. Gua. Sampai jumpa lagi.